Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Untuk pertemuan yang keempat, kita akan bahas tentang filsafat Yunani kuno. Filsafat Yunani kuno, istilah Yunani kuno adalah yang diterapkan kepada yang menggunakan bahasa Yunani. Yunani kuno juga adalah peradaban sejarah Yunani yang dimulai pada periode Yunani Arkais. Peradaban Yunani kuno juga sangat berpengaruh akan bahasa, sistem pendidikan, filsafat, seni, dan politik, dan mendorong ilmu sains atau ilmu alam di Eropa Barat dan bangkit lagi masa kebangkitannya neoklasik pada abad ke-18 dan ke-19 di Amerika dan Eropa. Tokoh-tokoh karakteristik pemikiran filsafat Yunani kuno, ada beberapa tokoh di sini. Di antaranya yang pertama adalah Thales, ini 625 sampai 425 Masehi. Nah, jadi nama Thales muncul atas penuturan sejarawan Herodotus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Salah satu jasa besarnya adalah meramal gerhana matahari pada tahun 585 sebelum Masehi. Ia dilahirkan di kota kecil Miletus, dan kota kecil itu sekarang bernama Turki. Kota Miletus adalah kota yang dijuluki pusat perdagangan. Penduduk Miletus sendiri sering melakukan berbagai hal kontak kepada kota-kota yang berada di Yunani dan juga warga Phoenicia. Jadi karakteristik Thales adalah mengembangkan ilmu filsafat alam, kosmologi seperti asal mula, sifat dasar, dan struktur komposisi alam semesta. Sedangkan pemikiran Thales adalah semua di muka bumi ini berasal dari air. Selanjutnya yang kedua ada Anaximander. Anaximander ini adalah orang yang pertama yang menguasai atau mengarang tentang ilmu astronomi dan geografi, dan ia juga pertama kali orang yang membuat peta dunia. Beliau dilahirkan di Miletus dan kota itu dijuluki dengan sebutan kota filsuf dan merupakan putra dari para Maniades. Karakteristika untuk Anaximander adalah ia mengatakan bahwasannya bumi ini seperti silinder. Dia mengatakan lebarnya 3 kali lebih besar dari tingginya. Sedangkan untuk pemikiran Anaximander sendiri dalam memberikan pendapat tentang atau asas pertama alam semesta, ia tidak menunjukkan pada salah satu yang dapat diamati oleh mata atau indera. Yang ketiga ada Heraklitus, yaitu 544 sampai 484 sebelum Masehi. Heraklitus lahir Efesus, sebuah kota perantauan di Asia Kecil, dan ia merupakan kawan dari Pythagoras. Heraklitus adalah salah satu filsuf yang sombong dengan waktunya yang sangat bertinggi hati. Sedangkan untuk karakteristiknya, Heraklitus menyimpulkan bahwasanya yang mendasar dalam bahan atau melainkan prosesnya. Sedangkan untuk pemikirannya sendiri, yaitu apa? Kamu tidak akan terjun pada sungai yang sama untuk kedua kalinya, karena air sungai itu telah mengalir. Begitu pula juga yang ada, tidak ada yang tetap, semuanya berubah. Akhirnya dikatakan filsafat menjadi. Selanjutnya ada apa? Ada Parmenides, yaitu 840 sampai 755 sebelum Masehi. Parmenides adalah salah satu filsuf yang bermadzhab Elea. Beliau lahir di Velia Marina di Alea, Italia. Beliaulah filsuf pertama yang mempraktekkan cabang metafisika. Karakteristiknya dari Parmenides adalah menuliskan filsafatnya dalam bentuk puisi. Sedangkan untuk pemikirannya, ia adalah salah satunya adalah yang ada dan yang tidak ada. Maksudnya adalah yang ada itu bersifat meliputi segala sesuatu
dan yang tidak ada adalah tidak dapat dibicarakan dan tidak bisa dipikirkan. Selanjutnya ada Pythagoras, yaitu 574 sampai 497 sebelum Masehi. Untuk Pythagoras ini adalah salah seorang filsuf yang merantau ke daerah Yunani di Italia Selatan. Pythagoras lahir di Samos, Yunani. Pythagoras juga dikenal sebagai ahli mistik atau ahli pikir, teorema, ahli matematika berhitung. Sedangkan karakteristiknya yang dimiliki oleh Pythagoras adalah menurutnya segala sesuatu itu bisa diterangkan atas dasar bilangan-bilangan. Sedangkan pemikiran Pythagoras adalah semua benda yang ada di bumi ini adalah bilangan. Maksudnya adalah alam merupakan penglihatan atau indrawi dari perbandingan-perbandingan atau merupakan intisari dan dasar pokok dari sifat-sifat benda atau juga pengungkapan indrawi matematis. Selanjutnya Anaximenes, yaitu 585 sampai 525 sebelum Masehi. Anaximenes ya, adalah salah seorang filsuf yang berasal dari Miletos. Ia juga bermadhab kan anggota Miletos. Ia seorang filsuf yang ketiga dari kota Miletus. Karakteristik ia mengatakan bahwasanya intisari alam atau dasar utama ialah udara. Sedangkan pemikiran yang dimilikinya adalah tentang jiwa. Jiwa manusia dipandang sebagai udara saja. Pembuktian dari masalah tersebut adalah manusia perlu bernapas dengan udara untuk mempertahankan hidupnya. Sedangkan pemikiran yang dimilikinya adalah tentang jiwa manusia itu dipandang sebagai udara saja. Pembuktian dari masalah tersebut adalah manusia perlu bernapas dengan udara untuk mempertahankan hidupnya. Selanjutnya ada Zenon, yaitu 490 sampai 425 sebelum Masehi. Zeno seorang pemikir Yunani yang sedikit sekali yang diketahui oleh dirinya. Ia bermadhab perkiraan ealektik. Karakteristik Zeno karena ketangkasan dan ketajaman dari pikirannya. Sedangkan pemikiran Zenon yang ia miliki adalah paradoks. Maksudnya apa? Adalah selalu menentang dasar pluralitas ruang dan gerak. Terus yang selanjutnya atau yang terakhir ada Demokritos, yaitu 460 sampai 370 sebelum Masehi. Demokritos ini sendiri adalah seorang filsuf Yunani yang lahir di Abdera, Yunani. Beliau termasuk mazhab atomisme. Beliau juga mengembangkan ilmu atau pemikiran tentang pengetahuan atom, sehingga Demokritos dengan dikenal dengan sebutan pemikiran handal di dalam sejarah filsafat. Oke, mungkin hanya itu teman-teman yang bisa sampaikan untuk pertemuan keempat kalinya. Awal akhir banyak sekali kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk tugasnya ini ada 3 ya. Untuk nomor 1 dan 2 ini dikerjakan di learning. Nah, nomor 1 adalah jelaskan pengertian filsafat Yunani kuno. Sedangkan nomor 2 jelaskan karakteristik pemikiran Yunani kuno yang dimiliki oleh Thales, Anaximander, Heraklitus, Paramendes, Pythagoras, Anaximenes, Zenon, dan Demokritos. Sedangkan untuk yang ketiga ini silahkan tulis dan diskusikan bersama temanmu. Nulisnya yaitu di kolom komentar terkait materi pada pertemuan yang keempat.
Jika ada sesuatu yang belum paham, silahkan ya ditanyakan, bisa di kolom komentar, nanti bisa didiskusikan bersama teman-teman.